Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi yang menjadi isu global dan masih dicari jalan keluarnya. Salah satu faktor penyebab kemiskinan yaitu karena pendidikan yang rendah, sehingga tidak memiliki modal yang cukup untuk menopang kehidupan. Bila masalah kemiskinan tidak diatasi dengan baik, kesenjangan sosial akan terus merajalela. Si kaya semakin kaya, dan si miskin tak kunjung membaik. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin pun akan semakin mencolok. Seperti yang terjadi pada wilayah-wilayah berikut ini. Potret kontrasnya, kehidupan antara si kaya dan si miskin nampak sangat jelas karena mereka terpaksa hidup bersandingan. Miris, tapi memang begitulah realitanya. Inilah kontras kehidupan si kaya dan si miskin versi On The Spot. Di kota ini terdapat tembok pembelah nasib. Banyak dari kita beranggapan bahwa dinding pembatas sengaja dibangun untuk memisahkan wilayah dua negara. Namun hal berbeda akan Anda jumpai di Peru. Wall of Shame justru sengaja dibangun sebagai pemisah antara si kaya dan si miskin. Tembok yang berdiri kokoh sepanjang 10 km ini memisahkan dua wilayah di kota Lima, yaitu Las Casuarinas dan Vista Hermosa. Perbedaan nampak sangat kontras antara dua wilayah tersebut. Jika di Las Casuarinas, orang-orang hidup nyaman di rumah mewah dengan segala fasilitas yang lengkap, mirisnya di Vista Hermosa, orang-orang hidup serba kekurangan di pemukiman kumuh yang penuh sampah dan juga gersang. Kemunculan tembok setinggi 3 meter dengan kawat berduri ini diusulkan oleh orang-orang kaya di Las Casuarinas. Mereka khawatir orang miskin akan mencuri harta benda mereka jika tidak dibangun tembok tersebut. Kemunculan tembok ini pun makin menyusahkan penduduk Vista Hermosa. Pasalnya tembok ini membatasi mereka berinteraksi dengan kota sebelah dan terkadang mereka harus memutar sangat jauh untuk dapat ke kota seberang. Walaupun menuai banyak kritik dan kecaman karena menyebabkan kesenjangan sosial dan rasisme, nyatanya tembok ini masih berdiri kokoh hingga sekarang. Pemukiman kumuh di tengah kota megah. Mendengar kata Mumbai, pasti pikiran Anda akan langsung tertuju ke film-film ternama Bollywood. Ya, Mumbai adalah rumah dari produksi film Bollywood. Tak hanya itu, Mumbai juga merupakan kota terkaya di India. Kota yang tidak pernah tidur ini pun dijuluki sebagai City of Dreams karena segala impian dapat digapai di sini. Tak heran jutawan dan miliarder bahkan para selebriti di India memilih untuk tinggal di sini. Namun di tengah keramaian serta kemewahan yang ada, tepat di tengah-tengah kota Mumbai, terdapat sebuah pemukiman kumuh terbesar di dunia yang masih syarat akan kemiskinan. Nama wilayah tersebut adalah Dharavi. Dharavi terkenal dengan kondisinya yang sangat kumuh dan juga kotor. Walau begitu, ternyata 60% dari penduduk Mumbai bermukim di tempat ini. Berbanding terbalik dengan gedung-gedung serta rumah mewah di Mumbai, rumah-rumah di Dharavi hanya terbuat dari kayu dan seng. Akses untuk air, listrik, dan sanitasi pun masih sangat terbatas. Tapi uniknya, Dharavi justru menjadi salah satu destinasi wisata anti-mainstream yang dikenal dengan nama Slum Tour. Di tur ini, para turis akan melihat dan merasakan bagaimana rasanya tinggal di perkampungan kumuh terbesar tersebut. Wah, ada-ada aja ya pemirsa. Dua dunia yang berseberangan di negeri Afrika. Afrika Selatan dikenal sebagai negara yang kontras, bukan dari segi etnis, namun dari segi ekonomi. Mantan Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki pernah menyebut Afrika Selatan memiliki dua wajah ekonomi yang berbeda. Satunya putih dan satunya hitam. Kesenjangan itu pun amat terlihat di wilayah Masipumelele. Kota kecil dengan jumlah penduduk 38.000 jiwa ini merupakan pemukiman kumuh dengan rumah-rumah gubuk yang beratapkan seng. Jangankan pusat perbelanjaan, kantor polisi pun tak ada di wilayah ini. Hanya terdapat satu klinik kecil dan diperkirakan 35% dari penduduk Masipumelele terinfeksi HIV atau tuberkulosis.
Tepat di seberang lahan basah yang sempit, ada sebuah pemandangan yang berbeda dan sangat kontras dari pemukiman kumuh Masipumelele. Wilayah tersebut ialah Danau Michel. Berbeda jauh dengan Masipumelele, wilayah ini dikelilingi oleh pagar listrik dan diakses melalui pos jaga. Bangunan rumahnya pun nampak kokoh dan dihargai jutaan rand. Segala kelengkapan fasilitas mulai dari air, listrik, dan internet tersedia dengan mudah di wilayah ini. Miris memang, ketika orang-orang kaya di Danau Michel bisa bersenang-senang di danau, penduduk Masipumelele justru kesulitan sanitasi, sampai toilet pun harus berbagi. Beda nasib wilayah Afrika yang berseberangan. Blauwbosrand adalah sebuah wilayah kaum menengah atas di Johannesburg, Afrika Selatan, yang terkenal akan penjualan properti mewah seharga jutaan rand. Wilayahnya pun terlihat teduh dengan pepohonan rindang, sudut jalan yang tenang, hingga kolam renang yang menyejukkan mata. Tak jauh dari keindahan tersebut, tepat di seberang jalan raya beraspal, ada pemandangan yang miris terlihat, Kia Sands. Cerita tentang abu, asap, dan janji manis pemerintah merupakan pemandangan biasa di tempat ini. Kontras dengan sejuknya pepohonan di Blauwbosrand, di Kia Sands justru sering terjadi kebakaran, bahkan sampai menghanguskan ratusan gubuk seng yang tak lain adalah rumah penduduk. Tingginya angka kriminalitas di wilayah ini disebabkan karena banyaknya pengangguran. Kebanyakan penduduk di Kia Sands adalah warga asing yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli rumah, sehingga harus terpaksa tinggal di gubuknya Kia Sands. Padahal pemerintah sudah berjanji untuk memperbaiki kondisi di Kia Sands dengan berencana membangun perumahan tetap bersubsidi. Namun janji hanya tinggal janji. Rumah bertembok yang dirancangkan untuk mereka pun tak kunjung nampak. Tetangga namun beda warna. Pemirsa, jika Anda mengunjungi Cape Town, Afrika Selatan, maka Anda wajib berwisata ke Hout Bay. Sekitar 15 km di selatan Cape Town, Hout Bay adalah lembah indah yang terletak di antara beberapa gunung. Terdapat sebuah pelabuhan tersibuk yang merupakan destinasi favorit bagi para pemancing. Pantainya pun tak kalah indah. Laut biru yang berombak dengan pasir putih yang cantik membentang bak pemandangan surga di dunia. Hotel-hotel dan perumahan mewah pun akan sering Anda jumpai. Sangat cocok bagi para pelancong yang ingin bersantai sejenak dari penatnya rutinitas. Namun sayang, di antara keindahan yang nampak, masih saja ada jurang kemiskinan yang terpampang nyata. Hijaunya wilayah di Hout Bay berbanding terbalik dengan Imizamo Yetu, yaitu sebuah kawasan pemukiman di mana sebagian besar terdiri dari gubuk kecil yang membentang di lereng gunung yang curam. Meskipun luas wilayah Imizamo Yetu jauh lebih kecil daripada seluruh lembah di Hout Bay, nyatanya mereka memiliki jumlah populasi yang sama, yaitu sekitar 15 hingga 17 ribu penduduk. Terbayangkan betapa sesaknya tinggal di Imizamo Yetu? Gubuk-gubuk di Imizamo Yetu hanya beratapkan seng, padahal suhu di wilayah tersebut sangatlah panas. Bayangkan, rasanya pasti seperti terbakar di dalam rumah sendiri. Jika dilihat dari udara, sangat terlihat jelas batasan dari kontrasnya dua wilayah tersebut. Garis pepohonan yang memisahkan keduanya syarat makna seperti sebuah pagar yang dijaga ketat. Kesenjangan sosial di Danau Sunter. Tak usah jauh-jauh untuk melihat mirisnya kesenjangan sosial yang terpampang nyata. Di Indonesia, tepatnya di Jakarta, hal tersebut sudah menjadi pemandangan yang lumrah. Nah pemirsa, apakah Anda bisa menebak di mana lokasi ini? Ya, Danau Sunter di Jakarta Utara. Kesenjangan sosial memang amat terasa di wilayah ini. Tepat di seberang kawasan elit dan hanya dipisahkan oleh hitamnya air danau, terdapat pemukiman padat penduduk yaitu Kampung Kumuh Sunterjaya. Perkampungan ini lokasinya persis di tepi danau dengan air yang kotor dan beraroma tidak sedap. Sebagian besar rumah penduduk hanya bangunan sementara dengan fondasi yang tak kokoh dan atap dari seng. Kondisi ini sangat kontras dengan pemandangan di seberang danau, yang mana rumah-rumah nampak memiliki fondasi kokoh dengan atap yang layak. Pemerintah pun tak tinggal diam melihat kondisi tersebut. Pada akhirnya, Kampung Sunterjaya disulap menjadi kampung warna-warni untuk mengurangi kesan kumuh. Kini kampung tersebut sudah memiliki wajah baru yang layak untuk dikunjungi oleh warga.
Bagi Anda yang suka bersuah foto, kawasan ini juga bisa menjadi spot foto yang keren loh untuk tetap eksis di media sosial. Bersyukurlah jika Anda masih memiliki tembok yang kokoh, karena rumah mereka ditiup saja sudah roboh. Terus saksikan On The Spot untuk update informasi unik, video wow, dan konten viral lainnya hanya di On The Spot Trans 7.